Galaxy A27 5G 6 juta. Jadi bre, kita tahu sama tahu ya, harga HP baru tuh lagi kacau balau gara-gara Ramageddon. Jadi standar HP tuh makin gak jelas gitu loh. Seri bawah belum tentu harganya lebih murah daripada seri di atasnya. Kayak contohnya ini nih, Galaxy A27 5G ini yang secara harga launching malahan lebih mahal daripada abangnya sendiri, yaitu Galaxy A37 5G saat ini. Tapi banyak yang bilang, kalau mau beli HP indis ekonomi, sebaiknya tunggu dulu beberapa waktu dulu gitu ya. Jangan pas bener-bener baru launching kalian beli. Kayak contohnya Galaxy A37 5G yang sekarang ada di 5 juta. Padahal 3 bulan lalu pas launching harganya ada di 6 jutaan. Aku pun setuju sama pernyataan tadi. Soalnya kalau kalian minat sama Galaxy A27 5G, tunggu dah beberapa bulan lagi. Siapa tahu harganya bisa turun ke 4 jutaan. Soalnya kalau beli di harga sekarang yang ada di 5 jutaan, mending langsung Galaxy A37 5G nggak sih? Kalau kalian nggak percaya sama saran kita, nih kita bakal bikin video adu jotos Galaxy A37 5G versus Galaxy A27 5G. Let's go! Desain Galaxy A27 5G ini memang udah naik kelas bre. Dari desain dot drop di bagian layar jadi punch hole begini. Samsung sih nyebutnya ini adalah desain Infinity O Display. Buat user Galaxy A26 mungkin pada tertarik upgrade ke A27 karena desainnya yang udah inilah ya, punch hole gitu loh. Pindah ke bagian backdoor, desain Universal Galaxy Series memang gampang banget dikenalin ya. Aku pribadi ya no issue lah sama desain ini. Cakep kok. Tapi bre, kesannya Samsung tuh kayak main aman aja alias gak mau explore desain backdoornya ini. Kalau disebelahin sama Galaxy A37 5G, ya aku yakin orang awam susah bedain gitu mana yang A27, mana yang A37. Kecuali kalau dilihat lebih detail baru dah ketemu perbedaannya. Misal di frame atas A27 itu cuma ada lubang mikrofon, sedangkan di A37 ada lubang mikrofon sama ada lubang speaker. Terus di bagian frame kiri A27 itu ada slot SIM card, sedangkan di A37 polosan aja karena slot SIM cardnya ada di bagian frame bagian bawah. Kalau di bagian frame kanan sama aja bre. Tapi ada satu hal yang bikin Galaxy A27 menang di penilaian ini bre, yaitu ada opsi warna biru yang rasa-rasanya tuh kelihatan lebih premium karena emang dipakai di seri flagshipnya kayak misalkan Galaxy Z Fold 7. Secara build quality, keduanya tuh ya mirip-mirip aja. Frame-nya sama-sama masih pakai polikarbonat, sedangkan backdoor-nya sama-sama pakai kaca yang diproteksi Corning Gorilla Glass Victus Plus. Buat dimensinya, Galaxy A37 ya sedikit lebih tipis lah ya daripada Galaxy A27. 7,4 mm berbanding 7,8 mm. Bobot Galaxy A37 juga sedikit lebih ringan, 196 gram berbanding 200 gram. Yang bikin Galaxy A37 menang mutlak. Jelas karena proteksi IP ratingnya yaitu IP68. Lebih durable ketimbang IP64-nya si Galaxy A27. Karena udah pakai desain punch hole, tampilan layar Galaxy A27 itu mirip banget sama Galaxy A37. Bezel keduanya masih nggak setipis HP 5 jutaan dari pabrikan Cina lah, karena screen to body rasionya masih di kisaran 86%. Sedangkan rata-rata HP Cina 5 jutaan udah pada 88% untuk screen body rasionya. Buat spesifikasi layarnya, A27 dan A37 ya juga mirip gitu. Berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD+, panelnya sama-sama pakai Super AMOLED dengan 120Hz refresh rate. Buat kualitas panelnya, pas kita tes, secara gamut coverage di CIP ternyata jauh lebih luas si panelnya A27 bre. 98% berbanding 80% punya A37. Kalau dipakai buat nonton film atau nikmatin konten HDR, jelas warna di Galaxy A27 lebih vibrant karena coverage gambutnya 18% lebih luas. Pindah ke data brightness-nya. Panel Galaxy A37 berbalik unggul karena maksimum brightness-nya 27% lebih terang daripada Galaxy A27. Buat penggunaan outdoor jelas lebih capable ketimbang Galaxy A27. Jadi buat penilaian layar hasilnya imbang nih bre. Di atas kertas jelas spesifikasi kameranya Galaxy A37 menang ya. Kamera utamanya sama-sama 50 megapiksel memang. Tapi di Galaxy A37 ukuran sensornya lebih besar. Pakai sensor Sony IMX882 berukuran 1/1,56 inci. Sedangkan di Galaxy A27 itu pakai sensor Samsung Giant 1 berukuran 1/2,76 inci. Lensa ultrawide-nya juga beda kelas ya. 8 megapiksel berbanding 5 megapiksel. Dan terakhir ada lensa makro yang juga beda level. 5 megapiksel berbanding 2 megapiksel. Sedangkan buat lensa selfie-nya ternyata sama-sama pakai resolusi 12 megapiksel bre. Kelihatan jelas bre betapa superiornya Galaxy A37 kalau soal dynamic range. Warna biru langitnya lebih natural ketimbang A27 yang kesannya tuh jadi agak mendung. White balance Galaxy A27 juga kurang balance ya, lebih ke arah kuning atau warm. Jadi berasa kayak lagi nonton film Hollywood yang ngegambarin ambience-nya Meksiko gitu ya. Pasti white balance-nya tuh ke kuning-kuningan begini bre. Kuningan ya jauh.
Tone warna di Galaxy A37 juga ya kelihatan lebih natural lah, kelihatan di warna dedaunan berikut ya. Beda sama hasil jepretannya A27 yang cenderung oversaturasi dan punya kontras yang tinggi. Soal ketajaman detail juga beda kelas bre. Hasil jepretan Galaxy A37 itu masih lebih terjaga detailnya buat foto ala-ala makro begini. Kalau buat hasil kamera selfie-nya, tentu Galaxy A37 tetap lebih natural lah ya, kintonnya gitu. Di A37 background-nya juga dapat kesan sedikit blurry ya. Soal detail rambut atau kumis, kelihatan jelas A27 lebih HD karena dapat sharpening di kedua area tadi. Sedangkan buat detailingnya A37 masih terasa natural. Jadi jelas ya, penilaian kualitas foto Galaxy A37 pemenangnya. Kemampuan perekaman kamera utama kedua HP ini sama-sama mentok di 4K 30fps. Terus kalau kamera selfie-nya, di A37 itu bisa 4K 30fps, sedangkan di A27 mentok di 1080p 30fps aja. Dan buat lensa ultrawide-nya, keduanya sama-sama mentok di Full HD 30fps aja. Buat dynamic range-nya, white balance, tone warna, dan detail lainnya, kualitasnya tuh nggak jauh beda sama kualitas fotonya. Kalau soal stabilizer-nya, keduanya dibekali AIS, Electronic Image Stabilization. Tapi di Galaxy A27, pas perekaman 4K, itu gempa parah bre ya. Mungkin si AIS-nya aktifnya mentok di 1080p aja. Lagi-lagi buat kualitas video, Galaxy A37 yang menang. Berikut untuk sampel videonya. Berikut ini adalah hasil video 4K 30fps dari Galaxy A27 dan juga Galaxy A37. Keduanya memiliki sensor yang sama yaitu 50 megapiksel dan sudah support PDAF Face Detection Autofocus. Untuk hasilnya bagaimana kalian bisa nilai sendiri. Keduanya saya rekam di resolusi 4K 30fps. Kita coba tembak ke matahari ya, seperti apa. Ya, apakah langitnya masih bisa tercover dengan baik atau tidak, kalian bisa nilai. Kemudian kita akan tes stabilisasinya. Galaxy A37 itu pakai chipset garapannya sendiri yaitu Exynos 1480 yang punya clock speed up to 2,75 GHz. Sedangkan Galaxy A27 5G itu pakai chipset dari naga merah yaitu Snapdragon 6 Gen 3 itu up to 2,4 GHz. Dari sini aja udah kelihatan ya siapa yang menang. Berdasarkan Geekbench 6, single core-nya itu beda 13%, multicore-nya itu beda 10%. Kalau buat memori atau RAM-nya, sebenarnya Galaxy A27 udah dapet upgrade dari Galaxy A26 karena udah pakai tipe memori LPDDR5X sama kayak A37 5G. Bedanya A27 ada dua opsi yaitu 6GB RAM dan juga 8GB RAM. Sedangkan A37 cuma tersedia 8GB RAM aja. Terus buat storage-nya sama-sama udah pakai UFS 3.1 dengan dua opsi kapasitas juga. Ada yang 128, ada yang 256GB. Tapi yang paling menarik dari Galaxy A27 adalah masih tersedianya slot micro SD card up to 2TB. Udah jarang banget nih ada di HP-HP entry level gitu loh. Jadi menurutku di sini hasilnya imbang karena Galaxy A27 dapat keluluasan buat upgrade storage bre. Tadi performa sintetisnya udah aku mention dikit lah ya. Ini kita lanjutin bahas performance gamingnya bre. Pertama kita tes Mobile Legends. Galaxy A37 itu masih dapat rata-rata di 86 fps berbanding 73 fps. Game kedua ada Hoka, ternyata ada ya. Di sini Galaxy A27 kalah telak karena cuma dapat 60 fps. Sedangkan A37 itu masih kebuka up to 90 fps. Ketiga ada Genshin Impact. Walau dari segi rata-rata Galaxy A27 unggul 2 fps, tapi dari drop fps-nya itu lebih dalam, bisa sampai 20 fps. Yang berarti Galaxy A37 ya sedikit lebih stabil lah. Buat suhunya sendiri, ini kita rekam pas lagi main Genshin Impact. Ternyata suhu kedua HP-nya itu mirip-mirip bre. Di bagian layar maupun backdoor-nya sama-sama di kisaran 44-45 derajat Celcius. Dari ketiga game barusan, Galaxy A37 itu masih better lah. Keduanya sama-sama berkapasitas 5000 mAh. Di pengujian PC Mark, Galaxy A37 malah lebih irit 2 jam atau sekitar 16% lah. Kita tes juga buat streaming YouTube selama 1 jam. Lagi-lagi Galaxy A37 jauh lebih irit karena baterainya cuma berkurang 2%. Sedangkan di Galaxy A27 berkurang 6%. Soal fitur fast charging-nya, Galaxy A37 juga lebih kenceng karena udah support 45 watt fast charging. Mirip sama kayak Z Fold 8. Sedangkan Galaxy A27 cuma stuck di 25 watt aja.
Keduanya sama-sama pakai One UI 8.5 berbasis Android 16 yang dijanjikan 6 tahun Android update. Soal fitur AI-nya juga mirip-mirip aja bre. Tentu nggak selengkap Galaxy AI yang ada di line-up-nya flagship. Kalau buat user experience OS-nya, jujur ya nggak ada perbedaan karena memang semirip itu. Kalian juga bisa bebas customize tampilan One UI-nya pakai aplikasi Good Lock. Jelas, Galaxy A37 jadi pemenangnya karena punya stereo speaker. Walaupun cuma secuil doang yang di atas ya. Yang penting stereo kan. Sedangkan Galaxy A27 masih mono speaker. Singkat aja, penilaian dari Mas Bayu Banyuwangi selaku sound engineer-nya Kudetek, A37 itu dapat nilai 6/10. Tetap nggak lebih baik ternyata ya stereo ya. Sedangkan Galaxy A27 cuma dapat 4/10. Ternyata buruk bre untuk kedua speaker dari HP ini ya. Kedua HP ini sama-sama bisa pilih preset equalizer dan menurut Mas Bayu Banyuwangi preset terbaiknya adalah preset yang smooth biar nggak rusak gendang telinga ya. Terakhir, bahas fitur-fitur pendukung semisal konektivitasnya. Keduanya itu sama-sama support 5G, tapi khusus A37 udah support eSIM, sedangkan A27 belum support eSIM. Terus soal konektivitas wirelessnya, di A37 juga lebih baru, udah support Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya versi 5.4. Sedangkan koneksi wirelessnya di A27 masih jadul karena cuma support Wi-Fi 5 dan Bluetooth-nya versi 5.1. Bahkan ini versi Bluetooth-nya kena downgrade dari Galaxy A26. Galaxy A37 juga unggul dari segi sensor fingerprint karena udah under display fingerprint-nya. Sedangkan sensor fingerprint A27 masih nyatu sama power button. Kayak HP murah, bre. Gimana bre? Udah sejelas ini, Galaxy A37 jauh lebih dominan, jauh lebih baik daripada Galaxy A27. Ya karena memang ini kan abangnya ya. Kalau kalian masih mempertimbangkan Galaxy A27 sih ya kebangetan ya. Gak mungkin lah pasti ya. Cuma karena punya varian warna biru, terus gamut DCI P3-nya lebih luas dan punya slot micro SD card, bikin kalian milih Galaxy A27. Sedangkan Galaxy A37 yang lebih baik menang banyak gitu loh. Hampir dari segala aspek gitu loh menang. Mulai dari IP ratingnya lebih durable, kualitas foto dan videonya lebih natural, performance gamingnya lebih kenceng, speakernya lebih merdu ya, dan baterainya lebih irit gitu loh. Tapi gimana dah menurut kalian mengenai Adu Jotos episode terbaru kita ya? Coba tulis di kolom komentar aja. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Saya Alfian selaku host di channel Musik Kamu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.